lagi di Bisik-bisik Bincang-bincang Asik. Kembali lagi dengan aku Nikita Aprilia Putri dan aku Miftahul Lutfi Juzaima. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa ayo? Kita akan bahas curhat malam-malam anak kos. Kita kan anak kos. Pasti seru dong. Seru lah. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Biasanya, jam berapa kamu baru ngerasa capek hidup? Aku ngerasa baru capek hidup jam 10 malam, karena kita harus tidur, terus habis itu besoknya lanjut kerja. Itu sih. Dunia terus berputar. Kalau buat kita apa? Kalau aku di jam 10 sampai jam 3 pagi biasanya gitu. Hampir sama lah ya. Iya, emang itu jam-jam rawan. Jamnya rawan banget. Iya. Langsung aja ke soal kedua. Hal pertama yang kamu lakuin kalau tengah malam gak bisa tidur? Apa yo? Aku tengah malam gak bisa tidur, makan. Karena solusinya itu makan. Habis capek-capek terus berkeringat kan, habis makan gitu terus tidur wis. Jadi habis makan kenyang terus tidur. Jangan dicontoh ya, itu tidak baik. Malam-malam makan. Iya. Batas makan malam itu jam sampai 10. Ya. No, Jam 8. Jam 8. Habis isya itu wis. Iya. Oke. Apa lagi? Salting bro. Oke, salting. Salting apa? Enggak. Ya lanjut deh. Nah, kalau aku ya, hal pertama yang gak bisa aku tidur itu biasanya sibuk scroll itulah media sosial. Kalau enggak, kan sekarang kan mau selesai PKL, jadi ya nyelesain laporan gitu. Udah. Terus lanjut saja pertanyaan ketiga. Pernah nangis di kos tapi nggak mau ketahuan, kenapa? Ayo. Ya karena apa ya? Malu nangis sendirian di kos ya, apalagi contoh ya kalau Nikita waktu keluar gitu, kita sekamar ya teman-teman. Kita keluar terus habis itu aku kan sendiri sih, gak ada temennya, terus tiba-tiba nangis apalagi lihat TikTok ngono. Jadi kelihatannya malu di kita datang kenapa kok merah semua jadi ya kayak kan malu aja ya sih. Ya sih, tapi aku juga bingung kan, habis dari luar dan datang kok tiba-tiba sembab. Kan berpikir kenapa? Ya aku malu Udah ya, tak apa-apa sih. Itu kan malu juga Nangis tanpa sebab. Gara-gara lihat TikTok. Namanya juga Gen Z. Alah, aduh. Tapi aku Gen Z. Enggak ada. Enggak, aku bukan anak Gen Z. Maaf kok ya, gila maaf. Ya. Kita gen apa? Gen remaja jompo. Iya. Nah, Nikita. Nangis ya waktu tengah malam, waktu kamu tidur aku nangis. Aku nggak tahu karena aku sudah tidur duluan. Iya. Terus aku tuh mukaku aku timpain sama guling biar gak ketahuan. Udah. Cuma pagi-pagi nih kelihatan ya. Jarang sih. Tapi aku kok ketok, cuma aku menang. Aku nggak mau bertanya. Biasa. Oke, lanjut saja pertanyaan keempat. Malam itu lebih sering bikin tenang atau justru overthinking? Apa ya? Ayo. Kalau tenang sih tenang. Kalau yang tentang overthinking aku mikir besok masa apa. Iya. Kita itu tak salah aku. Pikirin besok masa apa, besok makan apa. Iya sih. Tugasnya apa. Mau ngapain aja.
Ya itu aku ya. Kalau dua kita Dua-duanya. Ya tenang ya, overthinkingnya ya ke apa ya, kayak masalah pribadi gitu. Terus tenangnya ya gitu, kayak ada yang ganggu. Terus dunia malam kan sunyi, tenang. iya, bisa refleksi apa pokok ikulah, gak ngerti aku. Yuk, Oke. lanjut. Lanjut saja ke pertanyaan kelima. Berapa tuh? Kamu lah. Aku dah. Hal paling berat selama ngekos yang jarang kamu ceritain ke siapapun. Hal paling berat. sama ngekos. Nyuci piring berat. Enggak sih, cuci piring itu kan apa? Kehidupan sehari-hari. Cuci piring. Nyuci baju, nyuci celana jeans. Berat. Sumpah berat. Itu berat banget. Paman wis susah buat diperas gitu ya. Duh, kuku itu rasanya hampir patah. Panas. Enggak lah panas. Kak panas. Enggak. Emang iya panas? Itu meres. Enggak. Lek pas panas iku pas Ngucek. aku ngucek. Aku pas panasnya lah aku. Kita. Loh, emang gitu jawabannya? Iya, mbak lah. Apa ya aku ya? Enggak sih. Enggak ada. Hal paling berat. Ya tentang masalah kehidupan sehari-hari itu, kayak mau gini gitu. Ya itu Gini apa? gitu itu apa? Ya, kayak sehari-hari ngelakuin gini kan biasanya kan capek gitu, mau cerita tapi mikir-mikir dulu. Jadi apa ya, Dan bilang sungkan. enggak sungkan, sepele. Menurutku sepele. Kalau nggak benar-benar urgent penting gitu, sepele. Buat apa diceritain? Iya sih ya. Tapi kadang lek contoh ya, lek temenmu suka cerita apapun itu, wih seneng. Iya. Apa ya? Apa ya namanya? Ya yaping. Iya yaping. Ada telinga untuk mendengar. Nah, Udah. Ada hati untuk mengungkapkan. Kak ngetis. ada hati untuk mengungkapkan. Apa ya? Gua gak ngerti aku istilahnya. Tambahku yang untuk memikirkan nih. Langsung saja ke pertanyaan ke-6. Pernah ngerasa pengen pulang tapi nggak bisa. Alasannya apa? Iya. Pengen pulang tapi nggak bisa. Banyak tugas, banyak kerjaan. Di sini belum selesai masalah, terus mau pulang itu kayak melarikan diri dari masalah nggak sih? Iya. Itulah aku. Makanya aku nggak memilih untuk pulang main sih. Iya. Ini buat ngilangin stres. Kalau ini kita. Kalau aku alasannya cuma satu, gak ada yang jemput. Terus kalau ada yang jemput, gak ada yang nganter pulang. Pasnya balik ke kos lagi gitu gak ada. Gitu wis. Kadang kalau mau naik kereta kehabisan tiket gitu. Udah sih itu alasanku kamu pulang. Kesenjangan apa? Kendaraan. Oke, lanjut saja ke pertanyaan ke-7. Momen apa yang bikin kamu ngerasa dewasa sebelum waktunya? Hah? Maksudnya? Momen apa yang bikin kamu ngerasa itu kayak apa ya? Kayak dewasa tapi belum waktunya. Iya, kan di rumah kan kita kan masih keibuan, sedangkan di sini kan kita harus mandiri. Ya baru kali ini sih aku ya pisah dari orang tua gitu. Baru kali ini untuk belajar lebih dewasa lagi. Hidup semua serba mandiri. Mandiri, apa sendiri. Iya, mandi pun sendiri. Ya iyalah. Makan sendiri, semua sendiri. Enggak, aku kadang makan ngajak kamu kok. Loh, maksudnya makannya tuh sendiri, bukan disuapin gitu kan. Iya.
Iya. Aku kawan apa ya? Apa sih soalnya? Ya sih mau nomor 7 mau. Gak ngerti wis aku nomor 7 bingung. Soalnya keibuan sih ngerti ya apa. Anak kecil. Astagfirullah. Maaf. Kepencet emot. Emotnya kepencet teman. Udah, lanjut. Lanjut saja ke pertanyaan ke-8. Kalau lagi capek banget, siapa orang pertama yang pengen kamu hubungi? Siapa? Orang pertama yang harus aku hubungi. Ya siapa lagi dong kalau bukan dia. Ini dia siapa ya? Udah deh pokoknya. Terus barunya untuk yang kedua, kalau buat yang nggak penting banget ke dia, kalau yang gak penting buat kehidupanku, aku baru tanya ke mama aku. Tuh curhatanku cuma 2. Iya. Karena aku tidak punya bestie, teman-teman. Punyanya teman yang setia. Salting loh. Nikita biasanya curhat ke siapa? Curhat bacanya ke sepupu, kalau ke sambuan gitu jarang sih, soalnya jarang ada waktu juga kan. Sama-sama apa ya, dia punya sendiri, aku punya sendiri. Jadi ke sepupu kalau apa ya, kalau pusing banget gitu baru ke orang tua, kalau nggak ke mbak gitu. Iya sih, Udah. solusi yang terbaik Iya. adalah ke orang tua. Ya walaupun jawabannya cuma gitu-gitu aja, penting cerita. Penting cerita biar kita nggak depresi. Iya. Lanjut saja ke pertanyaan ke-9. Pernah nggak uang tinggal dikit tapi gengsi buat cerita? Pernah lah, pasti nggak mungkin nggak. Karena apa ya, namanya manusia ada tempat malunya. Iya. Gengsi mau minta. Gitu. Ini kita juga ada. Gak berani bilang, takut kena omel sama ya gitu, gengsi. Kena omelnya takut bilang kayak aku boros banget gitu kan. Iya. Emang di sini tuh serba mahal, gak ada yang murah. Guys, Bingung kan, mau hemat gimana, bingung. hidup kita pas-pasan. Iya. Lanjut saja ke pertanyaan ke-10. Apa yang biasanya kamu korbankan demi bertahan hidup di kos? Yang pertama ya, Iya. kita makan pasti yang paling sering itu adalah apa? Mie instan sama telur. Udah, kita yang paling sering itu. Makan apa? Karena itu apa ya? Makanan sing instan, terus marunu hemat juga kan harganya. Udah itu toh. Terus sama satu, kalau masak sayur pasti itu Iya, bingung. seminggu 5 kali pak. Masak berbeda macam. Masih melanggar tetap maaf. Tetap maam. Kalau nggak makan kan Ya, sakit nanti. Kelaparan. Kalau ini kita Ya gitu apa? ya Lupa tadi. aku. Apa yang bisa kamu? Mau hemat uang jajan juga ya percuma kan. Terus ya itu sama mie sama telur dikala urgent. Cuma pertolongan pertama itu mie sama telur. Kalau ada tempe ya makan tempe. Kalau ada tepung ya biasanya buat rabuk gitu. Enak loh. Iya, walaupun kayak gimana ya kelihatannya, tapi ya enak. Mau gimana lagi? Orang lapar kok. Penting makan. Iya. Lanjut saja ke pertanyaan ke-11. Pernah bohong ke orang rumah soal kondisi kamu? Oh pernah. Habis nangis sing iko. Sing apa? Sing nangis kamu takut dong. Habis pulang malam-malam. Karena aku nangis tuh itu. Oh, Sing pas aku selimutan. Iya. Waktu itu pokoknya ada. Aku bener-bener gak tahu aku harus gimana ya.
aku bingung. Jadi aku mau cerita ke orang rumah ya nggak mungkin karena ini adalah perdebatan yang sangat gede banget sih. Mana nggak berani cerita. Banyak sih yang nggak tak ceritain ke orang rumah. Soalnya apa ya, takut dengan responnya kayak gitu. Itu toh lah aku. Iya sih, takut ya gak sesuai, terus takut malah ditambahin. Yes, itu aku. Kalau Nikita Kondisiku dalam kondisi ya tadi kayak kehabisan uang gitu. gak berani cerita. Iya, takut. Baru pas pulang gitu cerita, terus dibilangin kenapa aku gak minta. Ya kan emang Ya, takut. karena kita takut Minta. takut minta. Jadinya ya udah diam saja. Oke, lanjut saja ke pertanyaan ke-12. Hal apa yang paling sering kamu takutin pas tengah malam? Bau itu Bau wangi-wangian. menyan apa dupa? Sama aja kayaknya. Gak tahu aku baunya. Pokoknya baunya kayak Pakai tiba-tiba lewat terus habis itu enggak lagi lewat lagi. Kayak itu seringan pas hari Kamis yo. iya. Pas hari Kamis. Aku tau sih tak takutin. Iya sih. Soalnya kalau bau kan biasanya ada tuh, tapi ya gak tahu lagi Iya, kan. karena kita bukan punya itu, Iya. makanya. Siapa tahu juga ada orang kayak buat apa gitu kan. Itu toh. Iya. Berarti kita sama nggak sih perkara itu? Iya, soalnya kan sekos, tapi ada satu satu kamar. lagi waktu kamu pulang Iya. ada suara gitu, tapi ya gak tahu suara apa itu, apa aku salah dengar apa gimana gak tahu kan. Jadi aku gak ngereken itu loh Nggak. sih. Gak memikirkan. Iya. Gak memikirkan itu apa tadi kan nggak dipikirkan sama Nikita. Namanya juga kan di kos, pastinya itu ada cerita hal-hal gitu kan. Udah gitu aja. Lanjut saja ke pertanyaan 13. Pikiran apa yang paling sering muncul sebelum tidur? Pikiran apa yang apa? Yang muncul sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya. Besok masak apa? Iya sih. Aku sering nanya ke Nikita karena apa? Nikita itu apa ya dibilang Pikiter. Pilih-pilih makanan. Jadi aku pilih-pilih makanan terus ada gak cocok kan nggak makan. Aku sebagai temen yang harus menjaga dia kan ya. Karena orang tuanya juga pernah nitipin nah aku makanya iki lek gak dimakani kok iya sakit. Jadi aku kadang mikir untuk kita besok makan apa ya? Makan apa ya? Jadi mikir aku ngikut dia untuk masak. Kalau yang masak itu aku ya, yang lebih-lebihnya aku. Kalau ini kita ikut terserah. Jarang masak. Masak kalau ya pingin gitu. Kalau aku sekat dulu. Kalau aku apa ya, pikiran yang paling sering muncul sebelum tidur, memikirkan besok mau ngapain, terus besok tugasnya mau ngapain ya gitu, mau ngapain aja, terus mikir besok apa ya sih aku mau sih besok mau ngapain, tugasnya apa gitu, mikir. Pekerjaan itu bakal tetap sama. Iya sih, Tapi idenya itu loh yang susah cari. mikir ya. Berubat. Lanjut saja pertanyaan ke-14. 14. 14 ya. Tadi kan 13. Oh, Sekarang 14. Pernah ngerasa sendirian padahal rame satu kos? Bukan sendirian ya. karena kita apa ya lengar ini yo. Kosnya kayak privat. Privat. Iya privat sih privat kan ya karena kita kan punya kepribadian masing-masing juga. Tapi yo kadang iku loh sih bermasalahan no. Kayak gini ku satu kamar tapi ku apa ya bener-bener kita ngobrol cuma ngobrolnya ku biasa ngono loh. Contoh ya kayak kita
kita nemu scrollan gitu, terus baru kita tujuin udah gitu tok, itu selesai, udah gitu tok. Sumpah kalau kita bicara itu kayak mikirin soal apa kerjaan atau apa itu baru itu tok sing agak lama. Yes, itu tok yo. Kalau menurutku ya mau rame gimana kan, di kos kan cuma ada 3. Nah satunya itu kan mbak-mbak, gak mungkin kan Gak mungkin kita bisa satu frekuensi. Jadinya ya mau dibilang rame ya rame, dibilang sepi ya sepi. Netral aja wes lah. Lanjut aja ya. Iya lanjut aja lah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kalimat yang pengen kamu dengar pas lagi down? Keep strong. Itu buat kamu. Buat kamu apa? Gak tahu. Pokok intinya semangat dan jangan lupa makan dah itu tau. Iya. Kalau sumpah jangan bunuh diri dulu ya. Iya ya, terutama itu yang kan sekarang banyak kan ya apa-apa belum gitu, apa-apa gitu. Justru tidak baik, Mbak. Kasihan keluarga kita yang menunggu kita. Iya. Lanjut ya. Lanjut saja ke pertanyaan ke-16. Lebih capek fisik atau capek mental selama ngekos? Dia deh. Ya. Ke fisik, ke mental juga. Kalau fisik itu kita capek karena kita apa-apa sendiri juga kan. Jadi sudah sendiri, gak ada membantu ngono. Jadi kayak pekerjaan apapun itu kita kuasai sendiri. Kalau buat mental, Iya. mental itu kita terganggu karena apa ya? Sama pikirannya sendiri nggak sih? Bingung mau curhat tapi kayak gimana gitu loh, makanya itu sih. Iya. Kenapa ideku kok nggak muncul ya? Mungkin lagi buntu. Kalau ini kita Mau ya sama dua-dua, fisik ya hampir sama sih. Mental ya gara-gara pikiran sendiri, kayak gak perlu dipikirin tapi mikir gitu, apalagi sama kayak orang sekitar gitu kan. Terus kayak apa ya, aku kan tipe kan orang pemikir. Nah jadi lihat orang itu mesti kayak mikir kayak aku punya salah nggak ya ke dia, aku tatapannya gak enak gitu kan. Padahal enggak. Iya pasti kayak gitu. Ini saja wis ya. Ya. Hal kecil apa yang bikin kamu bertahan sampai sekarang? Hal kecil apa yang karena kita masih ada pekerjaan di sini, jadi kita mau nggak mau kita harus semangat. Yes. Kita harus bertahan mau nggak mau, karena itu adalah kehidupan untuk masa depan. Iya. Good. Kalau kita sorry, Mil kita sekalian. Kak, maaf ya, nanti saya sore wis. kalau ini kita apa? Hal kecil yang bikin kamu bertahan sampai sekarang. Ayo. Kecil apa ya? Krik-krik apa ya, hal kecil yang buat aku bertahan. Hal kecil apa ya? Nilai sih gak mungkin. Iya mungkin. Gak tahu aku hal kecil apa ya? Gak tahu. Nggak ada. Enggak. Ya mungkin ada, cuma kita bingung gitu ya, mau yang mana. Otaknya tiba-tiba ngeblank. Terus lanjut aja. Lanjut ya. Ya. Kalau boleh peluk diri sendiri, kamu mau bilang apa? Kalau bisa peluk diri sendiri ya, gue peluk erat terus dikusuk kepala ya, habis itu bilang semangat ya diriku sendiri, kamu nggak boleh nyerah. Kamu kalau nyerah orang yang bikin gitu kamu down, itu bakal bahagia. Iya. Yang gak suka bakal bersorak. Lebih bersorak. Kalau ini kita
Ya, aku peluk terus aku bilang semangat, masih ada hari esok untuk masa depan terus punya Yang orang lebih tua. cerah. Ya, harus apa ya? Harus tetap strong. Keep Kata strong. kita. Pikirannya walaupun masih puter-puter gimana harus Tetap strong. fresh. Gak boleh buntu ya. Kalau panas dimasukkan freezer. Daging. Lanjut saja Iya. ke pertanyaan ke-19. Apa pesan sampai maaf ya. Typo. Apa pesan buat anak kos lain yang lagi capek? Tetap semangat, gak boleh menyerah. Walaupun kalian masak cuma itu aja setiap hari, kamu harus tetap semangat, gak boleh lemah. Anak perempuan itu kuat. Iya, gak boleh lemah. Dan satu hal lagi, jangan sampai ada adegan yang seperti itu ya. Tidak baik. Ya. Itu pesanku ya. Pesan ini pesan. Kalau berarti kita. Kalau aku pesan buat anak kos yang lainnya, kalau lagi capek ya, kalau sebisa mungkin, kalau pikirannya memang berat atau sumpek, lebih baik cerita aja ke orang tua atau teman ya, gitu atau siapapun teman yang dekat. dan gitu. Terus kalau kalau memang otak pikiran kita benar-benar gelap gitu loh, gak ada pikiran lagi, jangan sampai ke hal-hal yang negatif gitu. Lakukan yang hal positif. Ya, buat aja sholat terus minta doa, terus cari yang buat kita bikin happy gitu loh. Cari hiburan gitu, udah. Terus lanjut saja ke pertanyaan terakhir. Menurut kamu ngekos ngajarin apa aja tentang hidup? Ngekos mempelajari apa tentang hidup? Kalau buat aku ya, aku berterima kasih banget bisa ngekos gitu ya. Terus habis itu sudah diberikan kesehatan sampai sekarang. Terus dan yang paling penting aku bisa mandiri, nggak selalu apa-apa ke ibu tuh. Terus kayak kan kalau ayahku kan pas ada kerjaan banyak, terus gak bisa pulang. Nah itu aku apa-apa harus bisa sendiri, keluar sendiri, cari barang. Contoh kayak keperluan apapun itu, walaupun berat itu harus dilakuin sendiri. Tuh. Terus apa ya, saya tak buat story tadi ya. Apa? Yang tadi pagi? Oh iya, sama ambil keputusan. Itu adalah pelajaran yang paling penting buat aku. Aku bisa berani mengambil keputusanku sendiri tanpa harus bertanya ke orang. Itu sih. Jangan sedih ya. Udah, aku nggak ada sedih. Kalau berarti kita. Kalau aku ya itu bisa hidup mandiri, terus gak tergantungan sama orang tua, terus tahu kalau semua bahan itu mahal. Terus makan gak bisa kayak pilih-pilih banget gitu kan. Jadi kayak harus pemikir. Ada makanan ini ya harus dimakan. Kalau milih-milih ya udah gitu tadi gak makan. Terus ya gitu. Ya tergantung sama orang tua ya, ada kayak masalah uang gitu buat Keuangan. Ya cuma gitu aja loh, kayak kan biasanya kan kalau makan terus bersih-bersih gitu biasanya kan disiapin sama orang tua. Terus sekarang bisa ngerasain sendiri capeknya ngerjain rumah itu gimana, terus masak atau makan itu gimana gitu kan. Terus mikir uang harus hemat, biar hemat tuh gimana. Itulah. Iya. Ya bukan keluh kesah ya, itu adalah pembelajaran dari anak kos. Biar tahu kehidupan dunia sekeras itu. Dunia sekarang sama tahun depan itu wis beda banget. Setiap tahun pasti beda. Setiap hari pun beda. Iya. Kayak ada kejadian apa tidak terduga, pasti ada. Iya,
musibah tidak ada di kalender. Sudah? Udah lah. Ya, Itu sudah. aja. Siapa? Udah. Kayak kalau gitu apa ya? Segitu saja. Apa ya? Pembahasan ya. Oke, segitu saja pembahasan kita hari ini. Dan bila ada kata dan ucapan kita yang salah, Ya. kurang mengenakan, mohon maaf juga ya. Ya udahlah kalau gitu. Terima kasih. Sudah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa Like, comment, comment, and subscribe. Bye bye.